Ini Nurul, remaja perempuan berusia 14 tahun dari Desa Pertiwi Indah, salah satu desa di Lombok Barat. Nurul merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saat ini Nurul duduk di bangku kelas 3 SMP. Ayah Nurul bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa, sedangkan ibunya bekerja sebagai buruh tani. Kondisi ekonomi keluarga Nurul tergolong kurang mampu, sehingga memaksa ayahnya untuk mencari bantuan keuangan. Meskipun hidup serba kekurangan, keluarga Nurul merupakan keluarga yang bahagia. Hingga suatu hari, kebahagiaan itu terenggut oleh salah satu kabar buruk yang dibawa oleh ayahnya. Ayah Nurul mengabarkan bahwa Nurul harus menikah dengan Pak Ali, pemilik perkebunan tempat ayahnya bekerja, sebagai salah satu syarat untuk melunasi hutang besarnya. Pak Ali memang dikenal sebagai seseorang yang suka mengawini perempuan. Bahkan beliau sudah beristri 2 dan ingin menjadikan Nurul sebagai istri ketiganya. Pak Ali mengaku jatuh hati pada Nurul. Secara fisik, Nurul memang mulai menunjukkan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi, sehingga orang yang mungkin baru mengenalnya menduga ia sudah di atas 18 tahun. Meskipun begitu, secara mental, Nurul masih memiliki pikiran yang sesuai dengan perkembangan remaja seusianya. Nurul merasa sangat kecewa. Tanpa persetujuannya, orang tua Nurul telah menerima permintaan dari Pak Ali. Nurul pun hanya diberi waktu selama 1 bulan untuk mempersiapkan pernikahannya yang berbarengan dengan momen kelulusan dari SMP. Ironisnya lagi, kedua orang tua Nurul memintanya untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Walaupun Nurul tinggal di desa, Nurul bisa dibilang sebagai remaja yang aktif. Apalagi Nurul merupakan pengurus aktif Forum Anak Desa atau FAD dan merupakan peserta dari kelas diskusi komunitas remaja perempuan di desanya. Ketika mendengar kabar bahwa dirinya akan dinikahkan, Nurul berusaha untuk berbicara dan berdiskusi dengan orang tuanya. Nurul mencoba menyampaikan secara baik-baik dengan menurunkan nada suaranya agar orang tuanya dapat memahami keinginan Nurul. Namun sayangnya, upaya Nurul masih belum berhasil untuk meyakinkan orang tuanya agar tidak melangsungkan pernikahan tersebut. Tidak menyerah dengan keadaan, Nurul bercerita dan meminta bantuan dari kelompok perlindungan anak desa atau KPAD di wilayahnya untuk membantunya melakukan advokasi. Pihak sekolah Nurul juga mendengar tentang masalah yang sedang dihadapinya. Beruntungnya, Nurul memiliki guru yang perhatian, salah satunya Bu Dewi, guru bimbingan konseling favorit Nurul di sekolah. Selain mengajarkan BK, Bu Dewi juga aktif mengajarkan modul kesehatan reproduksi dan seksualitas yang berjudul Setara, Semangat Dunia Remaja. Hal ini membuat Nurul memahami akan pentingnya kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja. Selain berprestasi di sekolah, Nurul aktif berpartisipasi bersama teman-temannya dalam posyandu remaja yang diinisiasi oleh Puskesmas. Di sini Nurul juga mendapatkan informasi terkait hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang difasilitasi oleh Bidan Ani. Nurul selalu mengingat wejangan Bu Ani terkait bagaimana bahayanya perkawinan anak terhadap kesehatan remaja, baik fisik maupun mental. Kehamilan pada usia remaja berpotensi menimbulkan resiko kematian yang tinggi saat melahirkan, dikarenakan belum siapnya tubuh kita sebagai remaja. Remaja yang dipaksa melakukan perkawinan anak juga rentan mengalami tekanan sehingga berakibat pada ketidakstabilan mental yang berpotensi pada munculnya KDRT. Nurul terus memikirkan rencana pernikahannya. Dari pengetahuan yang ia dapat, ia semakin sadar untuk menolak dinikahkan dengan alasan-alasan tersebut. Di saat yang bersamaan, sahabat Nurul, Rahma, mengabarkan bahwa di Desa Pertiwi Indah sedang diadakan kelas bisnis setiap akhir pekan. Rahma mengajak Nurul untuk mengikuti kelas bisnis remaja dan bergabung dengan kelompok usaha di desanya. Saran dari Rahma membuat tekad Nurul semakin kuat untuk tidak menikah di usia remaja dan memutuskan untuk bergabung ke kelompok usaha tersebut. Di kelompok usaha ini, Nurul belajar banyak cara mengolah makanan, seperti membuat olahan kriuk talas, kriuk pepaya, dan bon cabe. Nurul berharap kelak ia dapat membuka usaha sendiri dan meneruskan sekolahnya hingga jenjang yang lebih tinggi. Tak patah semangat, Nurul kemudian berbicara kembali kepada kedua orang tuanya dengan bantuan dari banyak pihak, yaitu Kadus, KPAD, Bu Dewi, dan Bu Ani.
Bahkan tuan guru setempat juga ikut andil membantu Nurul untuk berbicara kepada orang tuanya. Setelah mendapat penjelasan, akhirnya orang tua Nurul menyadari bahwa menikahkan anak bukanlah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah hutang. Bahkan orang tua Nurul semakin sadar setelah Bu Dewi dan Bu Ani menjelaskan tentang bahayanya perkawinan anak. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan oleh Kadus adalah mengajak orang tua Nurul untuk bergabung di dalam kelompok usaha, sebagai upaya untuk perlahan-lahan bisa lepas dari jeratan hutang juragan perkebunan kelapa. Pak Kadus juga menyarankan ayah Nurul untuk berbicara kembali dengan Pak Ali terkait hal ini. Berkat peran KPAD dan pihak-pihak terkait, akhirnya Nurul terbantu untuk keluar dari jerat perkawinan anak. KPAD atau Kelompok Perlindungan Anak Desa sudah dibentuk dari tahun 2017 dan beranggotakan berbagai unsur masyarakat mulai dari Kepala Dusun, Babin Kamtibnas Polri, Badan Keamanan Desa, Bidan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, kaum muda, anak, dan Kepala Desa selaku pembina. Seluruh anggota KPAD bergerak bersama untuk mencegah dan mengurangi kasus-kasus perlindungan anak yang terjadi di desa, salah satunya kasus perkawinan anak. Proses diskusi dengan orang tua Nurul semakin terbantu dengan adanya program Gamak dan peraturan desa yang diterapkan di desa Nurul. Program Gamak yang diinisiasi oleh pemerintah daerah ini telah menjalankan berbagai strategi untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Mulai dari mendorong terbentuknya kebijakan-kebijakan di tingkat daerah terkait pencegahan perkawinan anak, membentuk Pakam Merari Kode atau aturan, dan melakukan kampanye seperti Gawe Bajang Bercerita, di mana remaja desa dapat saling bertukar pengalaman, informasi, serta pengetahuan mereka kepada sesama teman remaja, orang dewasa, dan pemerintah. Peraturan-peraturan ini dapat didorong dan disahkan oleh pemerintah daerah berkat kontribusi dan peran aliansi Yes I Do yang didukung oleh peran serta District Working Group atau kelompok kerja kabupaten. DWG menjadi garda terdepan dalam mendorong disahkannya peraturan daerah atau Perda Lombok Barat nomor 9 tahun 2019 tentang pendewasaan usia perkawinan. Kebijakan ini berisi tentang upaya penurunan angka kasus perkawinan anak dengan merubah mindset masyarakat dan membentuk opini mengenai bahaya menikah di usia anak. Pada tahun 2017, data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa di Lombok Barat terdapat 1.411 kasus perkawinan di bawah umur 20 tahun, 1.051 perempuan dan 360 laki-laki. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 1.198 kasus perkawinan, 706 perempuan dan 492 laki-laki. Dari informasi tersebut, terlihat bahwa terdapat penurunan. Namun akan lebih bagus jika perkawinan anak tidak terjadi sama sekali. Perkawinan anak bukan sulit untuk dicegah, hanya butuh koordinasi dan kerjasama banyak pihak. Edukasi dalam mencegah perkawinan anak membutuhkan upaya bersama dari tingkat desa, tokoh agama, sekolah, hingga pengambil kebijakan. Melindungi remaja perempuan sama dengan melindungi generasi penerus bangsa.